Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan TVRI Sumatera Selatan. Pemirsa, prestasi bukan hanya sekedar penghargaan, bukan hanya sekedar prestise saja, namun prestasi merupakan suatu indikator keberhasilan dalam meningkatkan mutu, pelayanan masyarakat, dan dalam bidang tata kelola itu sendiri juga prestasi bukan hanya sekedar penghargaan administratif saja, namun itu juga menjadi fondasi yang kuat dalam membangun mutu pendidikan, menyediakan sarana dan proses pembelajaran yang berkualitas sehingga menghasilkan sumber daya manusia di bidang kesehatan yang kompeten, profesional, dan juga siap untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kita akan bahas selengkapnya dalam dialog Menyongsong Indonesia Maju hari ini dengan tema prestasi berdampak dalam meningkatkan mutu pelayanan masyarakat dan juga mencetak sumber daya manusia yang berkualitas bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio. Yang pertama saya akan sapa terlebih dahulu Kepala Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Akagani Kodam 2 Sriwijaya, Kolonel CKM Dr. Nirwan Arif SPM Mars MHKes. Halo Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar baik Mbak Caca. Terima kasih sebelumnya Pak Karumkit sudah berkenan hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Dan selain itu juga narasumber kami yang kedua, saya akan sapa Direktur Poltekkes Kemenkes Palembang, Bapak Muhammad Taswin, SSI, Apoteker, MMMkes. Assalamualaikum Pak, apa kabar Pak? Waalaikumsalam. Sehat juga ya Pak? Sehat. Alhamdulillah, terima kasih juga Pak Taswin sudah hadir di studio TVRI, dan tentunya untuk membahas tema kita hari ini tidak hanya bersama kedua narasumber saja, pemirsa Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711311454 atau Anda dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp ke nomor yang tertera di layar kaca Anda. Baik, saya akan ke Pak Karumkit dulu kalau gitu Pak Karumkit. Ini kalau kita lihat nih, saya sebenarnya kemarin juga sudah ngintip-ngintip bahwa prestasi dari Rumah Sakit Dr. Akagani ini juga luar biasa, ada berbagai macam gitu ya Pak, ada peringkat 1 IKPA terbaik kategori Satker Blue semester 1 tahun 2026 dan lain sebagainya. Tapi kalau dari kacamata Bapak sebagai Kepala Rumah Sakit Dr. Akagani itu sendiri, sebenarnya dari sekian banyak penghargaan, mana yang paling menggambarkan ini nih titik perubahan dari Rumah Sakit Dr. Akagani? Karena kalau kita lihat sekarang benar-benar sangat berubah sekali gitu Pak Rumah Sakit. Silakan. Pertama kami ucapkan terima kasih pada TVRI Sumatera Selatan memberikan kesempatan kepada kami. Baik, memang kami mengucapkan syukur alhamdulillah dalam 1-2 tahun ini, terutama 1 tahun terakhir ini kami mendapatkan beberapa penghargaan, baik itu dari KPPN wilayah ataupun dari pimpinan tertinggi kami juga di Angkatan Darat, Panglima TNI. Salah satunya yaitu kami mendapatkan pengakuan sebagai mendapatkan Kartika Award, yaitu suatu pengakuan dari pimpinan Angkatan Darat pada waktu Rapim pimpinan Angkatan Darat di bulan Februari tahun 2026 ini. Nah, semua penghargaan itu bagi kami nilainya penting. Mengapa? Karena kami menganggap ini adalah loncatan bagi kami untuk bertransformasi, untuk melakukan suatu perubahan, untuk pencapaian yang telah kami tuangkan ke dalam renstra yang dimiliki oleh rumah sakit kami, sehingga kami berharap nantinya Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Akagani ini akan semakin maju ke depannya, dan memang manfaatnya akan memang betul-betul dirasakan oleh pelanggan kami, terutama masyarakat di Kota Madia Palembang. Iya, betul sekali, karena kalau kita lihat nih Pak, begitu lihat, wah itu wajahnya rumah sakit aja sudah jauh berbeda, apalagi juga pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat juga sudah ya perubahan yang ke arah yang sangat-sangat baik begitu Pak ya, dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah, kalau saya beralih ke Pak Direktur dulu nih, kalau kita berbicara ini kan kalau tadi dari sisi rumah sakit, nah ini dari sisi pembentukan SDM di bidang kesehatan itu sendiri, Poltekkes Kemenkes ini juga memiliki atau mendapatkan penghargaan yang luar biasa nih Pak. Saya kalau boleh izin ya Pak ya, menyebutkan juga Poltekkes Kemenkes meraih peringkat 1 pengguna KKP terbaik kategori UP KKP sedang semester 1 2026. Lalu juga ini dari berbagai macam, ini juga sudah sangat banyak, dan ini juga specifically melihat bagaimana prestasi tata kelola dari Poltekkes Kemenkes ini juga sangat penting. Nah, bagaimana kalau Bapak Direktur juga melihat ini sejauh mana sih Pak sampai Poltekkes Kemenkes itu meraih prestasi yang luar biasa? Oke, baik Bu Caca. Pertama kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Yang kedua, kami Poltekkes dalam hal ini sangat bersyukur bahwa beberapa tahun terakhir ini kami juga banyak mendapat penghargaan.
Penghargaan yang kami rasakan adalah pertama dari KPPN, itu temuannya penghargaannya berulang-ulang seperti itu ya. Iya. Ya, kemudian penghargaan di institusi kami yaitu WBK tingkat nasional, ya, wilayah bebas dari korupsi. Nah, kesemuanya ini adalah membuat kami membayangkan bahwa ini adalah penting sekali dalam penataan tata kelola di Poltekkes Kemenkes Palembang. Oke, Iya. luar biasa. Tentunya kerjasama di ya tim dari Bapak juga memang luar biasa ya Pak mengupayakan hal ini. Betul. Jadi kami punya suatu tim yang bekerja sama sangat kuat. Kemudian pembagian tugas yang benar-benar kita bagi sesuai dengan tupoksi masing-masing dan peran pimpinan. Iya, Peran pimpinan yang pimpinan. mengarahkan, Betul. membimbing dan menetapkan suatu kebijakan gitu. Iya. Jadi memang dari atas itu memang ya Betul. sangat berdampak ya Pak sampai akhirnya mendapatkan prestasi yang luar biasa Betul. sekali. Betul. Saya kembali ke Pak Karumkit kalau gitu nih kalau berbicara mengenai tadi ya Pak penghargaan atau prestasi ini kan bukan cuma penghargaan saja bukan award yang biasa tapi bagaimana sih Pak Karumkit juga menjelaskan bahwa penghargaan ini adalah indikator yang memang menunjukkan bahwa keberhasilan dari meningkatnya mutu pelayanan di Rumah Sakit Dr. Akagani. Baik, terima kasih Mbak Caca. Memang kalau kita lihat bahwa penghargaan ini hanyalah bagian daripada proses yang ingin kita capai. Tujuan sebenarnya yaitu kita tetap saja kalau yang di rumah sakit kita tanamkan, kita melakukan beberapa inovasi, kita melakukan beberapa diferensiasi layanan, itu tujuannya adalah bagaimana pasien ini mendapatkan pelayanan yang nyaman, yang aman, Betul. yang efisien. Dan itu sesuai dengan amanah kita, bahwa semangat kita yaitu layanan yang bersifat patient centered to care. Artinya layanan yang berpusat kepada kepentingan daripada pasien itu sendiri dan mengutamakan safety, keamanan daripada pasien itu sendiri. Sehingga inovasi yang dibuat oleh Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Akagani, yang saat ini kita telah memiliki 13 inovasi, semuanya itu adalah bermuara kepada pasien dan dokter serta para medis yang ada di rumah sakit itu sendiri. Jadi memang apapun itu, ini sebenarnya memberikan perlindungan kepada pasien dan juga perlindungan kepada tenaga medis ataupun karyawan dari rumah sakit itu sendiri. Itu yang selalu kami ingatkan kepada mereka. Nah, bagaimana Pak Karumkit ini memastikan bahwa tadi untuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat memang benar-benar maksimal sampai akhirnya masyarakat pun juga mengakui dan merasakan sendiri bahwa pelayanan di Rumah Sakit Dr. Akagani ini juga memang luar biasa. Baik, kami tentu saja memiliki indikator. Indikator itu baik itu ditentukan oleh Kementerian Kesehatan dan juga indikator yang kami tentukan sendiri sebagai pembelajaran dari satker kami. Nah, dari indikator-indikator ini, misalkan indikator layanan, bagaimana keterisian tempat tidur kami, bagaimana kunjungan jumlah pasien yang berkunjung ke tempat kami, itu menunjukkan tren peningkatan. Jadi dalam kurang lebih 1 tahun ini, pemampatan tempat tidur yang dimiliki oleh rumah sakit kami itu cenderung meningkat. Sehingga memang angka bor kami yang di atas 80% itu menuntut kami untuk bekerja lebih maksimal lagi, sehingga bor yang tinggi ini juga disertai dengan kenyamanan dan keamanan daripada pasien. Demikian. Oke, jadi memang ada indikator dari pusat seperti apa, tapi juga dari internal dari Rumah Sakit Dr. Akagani juga ada ya Pak ya. Siap. Dan mungkin juga menjadi bahan evaluasi sehingga setiap tahunnya. kami selalu mengingatkan kepada karyawan kita, ada salah satu inovasi kami yang kami kenal dengan sebutan Sapa Pasien. Sapa itu senyum, arahkan, perhatikan, dan antar. Wow. Sehingga dengan inovasi yang sangat sederhana ini, kami ingin menyentuh pasien-pasien kami, pelanggan-pelanggan kami itu dengan pendekatan bersifat man-to-man approach, jadi pendekatan yang memang bersifat secara personal. Sehingga mereka merasa meskipun dia berkunjung ke rumah sakit, kok respon terhadap apa yang ia inginkan dapatkan itu menjadi lebih cepat. Demikian, Mbak Caca. Lebih cepat tanggap di situ. Siap. Dan mungkin masyarakat ataupun pasien yang datang ke rumah sakit itu jadi lebih apa ya Pak, lebih
lebih nyaman yang Siap. pasti apa yang Itu itu menjadi keutamaan tentunya. Nah, kalau saya kembali ke Pak Direktur kalau gitu ini tadi kita melihat prestasi tata kelola yang luar biasa. Nah, bagaimana Pak Direktur ini melihat hubungan yang eratnya antara tata kelola keuangan yang baik dengan juga kemampuan kampus yang menyediakan sarana dan prasarana, karena kan sarana dan prasarana itu kan sangat penting ya Pak ya, dirasakan langsung oleh teman-teman di sana, dan juga ini berkaitan juga dengan untuk bagaimana kampus ini bisa menghasilkan SDM yang unggul dan berkualitas. Oke. Tata kelola yang baik itu merupakan pondasi, pondasi ibarat bangunan dan rumah. Kemudian rumahnya itu adalah mutu pembelajaran atau mutu pendidikan di Poltekkes Kemenkes Palembang. Hubungannya antara tata kelola keuangan dengan penyediaan sarana prasarana dan nanti akhirnya bermuara kepada mutu pendidikan kesehatan dan akhirnya di lulusan kompetensinya adalah bahwa tata kelola yang baik itu harus benar-benar dirancang, disusun sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian harus juga mengalokasikan salah satunya alokasi anggaran dalam pemenuhan sarana prasarana baik jenis maupun rasio yang diperlukan oleh prodi. Karena di Poltekkes Palembang ini prodinya bermacam-macam. Tentu sarana dan prasarananya khususnya alat lab, laboratorium itu berbeda-beda. Nah, sarana yang kami sudah lakukan dan kami sediakan, pertama tentu saja gedung ya. Gedung itu harus benar-benar standar. Ya, yang kedua ruang kelas. Ruang kelas harus membuat semua mahasiswa nyaman. Baik dari fasilitas yang ada di dalamnya, kemudian lingkungannya yaitu pakai AC, pakai alat-alat seperti TV yang sekarang sistem digital dan sebagainya. Kemudian alat laboratorium. Alat laboratorium itu berdasarkan kebutuhan dari prodi. Prodi yang mengusulkan ke kita, tetapi ada standarnya. Ada standarnya. Iya, ada standarnya. Dan kami selalu mengupgrade. Setiap alat itu harus memiliki teknologi yang tinggi, yang sesuai dengan yang ada di lapangan. Seperti di rumah sakit Pak Karongke. Tadi, iya. Betul. Kemudian yang ketiga, sekarang sistem digital. Sistem digital ini pembelajaran sudah banyak menggunakan digital, sehingga kami membangun atau menyediakan yang namanya internet dengan kapasitas yang cukup, dengan server yang ada, dengan akses point yang banyak, sehingga mahasiswa dan dosen ataupun pengelola itu gratis memakainya. Ya, di tempat kami itu gratis, Pak. Iya. Itu maksudnya yang luar biasa ya. Luar biasa. Luar biasa sekali. Kemudian yang keempat tentu saja SDM-nya. Alokasi di anggaran tadi kita lakukan tata kelola untuk peningkatan dosennya. Dosennya pertama kita tingkatkan pendidikannya. Mulai dari S2 ke doktor bahkan profesor. Iya. Kemudian kita tambah lagi atau tingkatkan kompetensi tiap dosen. Jadi tidak hanya pendidikannya yang kita tingkatkan, tapi kompetensinya juga. Iya, yang kita tingkatkan. Kemudian setelah itu kita juga menambah koleksi-koleksi buku di perpustakaan. Bahan bacaan itu harus utama ya Pak. Betul. Iya. Jadi semuanya ini kami sudah berpikir ya tata kelola yang baik itu akan meningkatkan proses pembelajaran yang terjadi di Poltekkes Kemenkes Palembang. Ya, betul. Itu. Apalagi di Poltekkes Kemenkes ini ada 17 prodi, ya, 7 jurusan. 7 jurusan. Betul. Jadi artinya luar biasa sekali tadi kan bagaimana Poltekkes Kemenkes ini bisa mengakomodir tadi sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhannya. Betul. Dan sebenarnya kalau melihat kalau tadi kan Rumah Sakit Dr. Eka Gani ini ada indikator tersendiri ya Pak untuk menjadi mungkin bahan evaluasi, dan bagaimana dengan Poltekkes Kemenkes Palembang? Kami juga ada indikator. Poltekkes Palembang itu sekarang ini sudah menjadi Satker BLU, Badan Layanan Umum. Ya, Badan Layanan Umum ini ada indikator tersendiri yang disepakati antara Poltekkes dengan Kementerian Keuangan. Kemudian sebagai Satker di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia, kami juga punya indikator. Iya, indikator itu juga disepakati antara Direktur Poltekkes dengan Direktur Jenderal. Nah, indikatornya itu banyak sekali. Mulai dari pendidikan,
serapan, lulusan, Iya. kemudian dosen yang berapa persentase yang harus doktor, kemudian ada lagi dosen yang jabatan fungsionalnya harus lektor kepala, dan sebagainya, termasuk tadi pendapatan BLU. Iya. Ya, ada targetnya tiap tahun. Jadi kami punya 2 indikator sebenarnya. Indikator BLU itu mengacu kepada kesepakatan dengan Kementerian Keuangan. Indikator yang satu lagi sebagai satker di bawah Kemenkes juga ada kesepakatan dengan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan. Betul. Iya. Jadi memang harus ada indikator untuk ya tadi apa kita bisa mengetahui bagaimana mutu yang dihasilkan, yang diberikan juga seperti apa. Nah, nanti kita akan bahas juga di segmen berikutnya Bapak lebih dalam juga terkait dengan tema kita hari ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Dialog Menyongsong Indonesia Maju akan kembali usai jeda berikut. Pagi Bu Lita. Pagi. Wah, usahanya sudah mulai maju ya Bu? Ya, biasa usaha kecil-kecilan. Jangan salah loh Bu, usaha seperti Ibu ini atau yang sering kita sebut dengan UMKM, salah satu penunjang ekonomi rakyat loh Bu. Anyaman rotan berupa piring, caping, tudung saji, dan aneka keranjang lainnya adalah kerajinan tangan khas Dusun Muara Tenang, Kota Pagar Alam. Dan menjadi cenderamata bagi wisatawan yang berkunjung ke kota wisata Pagar Alam. Industri kecil ini ditekuni masyarakat secara turun-temurun. Ada 95 UMKM anyaman rotan yang tersebar. 235 orang tenaga kerja terserap dengan nilai investasi Rp674.300.000. Bu, saya beli ini ya, tolong dibantu hitung, tapi jangan mahal-mahal loh Bu. Katanya Bapak mau membantu UMKM, kok nawar? Namanya juga pembeli, nawar boleh dong Bu. Kasus bullying semakin hari semakin meningkat. Bullying tidak hanya fisik, bisa berupa ejekan, perundungan daring, bahkan pengucilan. Bullying merusak harga diri, kesehatan mental, dan masa depan. Sebagian korban dapat mengalami depresi dan kecemasan. Siapa saja bisa menjadi korban, tapi kita bisa menghentikannya. Saya pernah jadi korban. Saya tahu bagaimana rasanya. Kita harus berani bicara. Pelaku bullying dapat dikenakan ancaman pidana yang berat sesuai hukum di Indonesia. Bullying hanya akan berhenti jika kita berani bicara dan menolong. Jangan jadi penonton. Banyak korban sudah berjatuhan. Stop perundungan, mulai dari kita. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Menyongsong Indonesia Maju. Masih bersama narasumber kami, Kepala Rumah Sakit Dr. Aka Gani dan juga Direktur Poltekkes Kemenkes Palembang. Dan dengan tema kita yang sama, yaitu prestasi berdampak dalam meningkatkan mutu pelayanan masyarakat, mencetak SDM yang berkualitas. Saya kembali ke Pak Karumkit. Kalau gitu Pak Karumkit, tadi di awal ada kita sempat mention juga bahwa memang penghargaan-penghargaan yang
didapatkan ini luar biasa, tidak hanya menjadi penghargaan saja, tapi memang jadi indikator keberhasilan gitu kan Pak. Nah sebenarnya keberhasilan seperti apa yang mungkin sangat-sangat dirasakan atau sangat-sangat dibangun oleh rumah sakit ini sendiri, bahwa apakah dari kecepatan pelayanannya, ketersediaan obat juga seperti apa, disiplin administrasinya seperti apa, dan mungkin budaya kerja ya. Nah budaya kerja ini kan juga salah satu yang penting gitu Pak, silakan. Baik, terima kasih Mbak Caca. Jadi memang dari apa yang telah kami lakukan, beberapa penghargaan tersebut sebetulnya kami secara langsung merasakan manfaatnya. Manfaat yang kami rasakan yaitu dari sisi administratif kami sendiri, kami mampu melakukan beberapa efisiensi. Efisiensi tetapi tidak mengurangi mutu dari layanan itu sendiri. Saat ini dengan efisiensi anggaran yang kami lakukan, kami mampu melakukan investasi belanja modal itu dengan angka kurang lebih 19% dari pendapatan rumah sakit. Nah, investasi belanja modal ini merupakan suatu prestasi bagi kami. Sehingga salah satunya mengapa kami mendapatkan penghargaan Kartika Award dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat. Karena mengapa? Dengan investasi ini kami mampu mengembangkan layanan. Layanan yaitu dengan menambah tempat tidur kami. Seperti yang kami katakan tadi, keterisian tempat tidur kami sudah kurang lebih dari 80%, dan memang itu mewajibkan kami untuk mengembangkan tempat tidur tersebut. Saat ini kami sedang berproses, sedang menambah pembangunan tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga tahu bahwa dengan beberapa perubahan yang kami lakukan, yang terpenting itu adalah budaya kerja. Bagaimana budaya kerja yang kami selalu tanamkan kepada pegawai kami, karyawan kami, semua lini, semua bagian yang bersifat yang kami katakan tadi man-to-man approach, atau yang kita katakan dengan senyum, arahkan, perhatikan, dan antar daripada pasien tersebut. Kemudian juga kami mampu mempermudah pasien-pasien kami dengan inovasi yang kami lakukan. Misalkan saat ini pasien-pasien yang berobat dapat langsung mengakses, mendaftar dengan menggunakan inovasi yang telah kami buat. Kami ada 13 inovasi, dan semua inovasi itu adalah mempermudah layanan terhadap pasien-pasien kami. Demikian, mempermudah ya Pak, dan tentunya memang tidak bisa dari satu indikator saja ya Pak ya, untuk menilai keberhasilan itu tadi. Makanya penghargaan yang didapatkan dan berkali-kali, tidak hanya satu kali saja, itu memang karena banyak sekali menjadi fokus dari Rumah Sakit Dr. Ahagani untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Nah saya kembali ke Pak Direktur, kalau tadi dari sisi rumah sakit seperti itu ya Pak. Nah kalau dari Poltekkes Kemenkes Palembang itu sendiri, sebenarnya dari penghargaan ini apa nih Pak yang paling berubah misalnya mungkin dirasakan, atau apakah juga dari sisi digitalisasi administrasi atau dari sistem monitoring pembelajaran juga seperti apa, boleh dijabarkan nih Pak, silakan. Oke, baik. Poltekkes Palembang sebenarnya kalau memandang dari tiga sisi tadi tidak ada yang berubah. Karena apa? Karena beberapa tahun yang dulu sudah kami lakukan. Sudah dilakukan ya Pak, betul. Namun dengan penghargaan ini akan terjadi peningkatan, khususnya di pemakaian kartu KKP misal. Yang dulunya persentase pemakaiannya kecil, sekarang dengan adanya penghargaan ini kan sangat tinggi gitu. Kemudian pengadaan alat-alat atau bahan-bahan praktek yang dulunya agak kurang cepat karena proses birokrasi yang agak panjang, ini cepat dan banyak yang kita lakukan untuk pengadaan gitu loh. Kemudian hal lain yang menurut kami ada perubahan dari segi digitalisasi ya. Saya setuju itu ada perubahan terkait dengan tadi. Digitalisasi digitalisasi. Ya Pak. Kalau dari sistem monitoring pembelajaran itu sendiri seperti apa? Jadi di Poltekkes Palembang itu ada namanya Pusat Penjaminan Mutu. Pusat Penjaminan Mutu ini salah satu tugasnya adalah melakukan audit mutu internal yang dilakukan paling tidak 1 tahun sekali. Dimulai dari audit prodi-prodi. Audit prodi. Jadi prodi-prodi yang melaksanakan pembelajaran itu akan diaudit oleh tim-tim auditor yang masuk di dalam audit mutu internal tadi. Hasil dari MONEP tadi itu akan dibawa ke tingkat manajemen, namanya tinjauan manajemen, terkait dengan temuan-temuan. Nah, hasil dari tinjauan tadi kan akan ditindaklanjuti oleh manajemen. Sehingga kami harapkan hasil MONEP tadi akan memperbaiki
apa temuan yang selama ini dirasakan oleh prodi misalnya seperti itu. Oh, Iya. oke. Jadi memang tetap ada tim tersendiri ya Pak ya, Ada. kita untuk bisa mengawasi bahwa nanti mutu yang diberikan memang sistem pelajarannya maksimal seperti Betul. itu. Sistem pembelajarannya kan sudah terstandar. Iya. Poltekkes Palembang ini kan mengacu kepada peraturan Menteri Pendidikan Saintek gitu ya, Pendidikan Tinggi Saintek nomor 39 Iya. tahun 2025 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Nah, itu yang menjadi acuan kami. Jadi semuanya harus dilakukan sesuai dengan standar. Tidak boleh tidak sesuai dengan standar karena akan mengurangi mutu. Iya. Nah, untuk memastikan bahwa semua itu berjalan sesuai dengan standar proses belajar mengajar di prodi tadi, yaitu tugasnya auditor yang masuk dalam tim penjamin mutu. Caranya tadi audit mutu internal 1 tahun minimal sekali. Bisa Luar 2 kali, biasa. bisa 3 kali, tapi dalam aturannya minimal 1 kali dalam setahun. Wow, luar Iya. biasa. Ini memang makanya untuk menjamin bahwa mutu pendidikan yang diberikan itu memang berkualitas ya Pak ya. Dan Betul. tentunya harapan nanti ke depannya tentunya SDM yang dihasilkan dari Poltekkes Komunikasi Betul. ini pun juga memang berkualitas Betul, seperti itu. betul. Nah, izin saya masih kembali lagi ke Pak Karumkit. Kalau gitu Pak Karumkit, ini kalau kita melihat juga sebenarnya ini kan ada juga penghargaan IKPA terbaik menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran yang efektif artinya. Nah, ini sebenarnya adalah tantangan ya Pak, bisa dikatakan tantangan yang luar biasa. Sebenarnya mungkin bisa dijelaskan juga Pak, bagaimana sebenarnya pengelolaan anggaran yang efektif itu bisa diterjemahkan dari sisi Rumah Sakit Dr. Aka Gani. Baik, tentu saja kami memang dikatakan bahwa anggaran itu harus bersifat efektif, tetapi tidak boleh mengurangi mutu layanan. Iya. Itu selalu kami tanamkan ke dalam perencanaan kami. Nah, memang tadi seperti yang kita katakan bahwa rumah sakit kami ini dalam renstra-nya itu selalu berbasiskan kepada layanan yang berbasis kompetensi. Artinya pengembangan kami ke depan itu juga nanti akan dilihat apa kemampuan yang kira-kira dapat kami kembangkan lebih menonjol ke depannya. Kami lihat seperti itu. Sehingga kami kaitkan dengan anggaran di rumah sakit, kami tidak semua kami penuhi. Mana yang kira-kira dapat menghasilkan dan kami mempunyai kemampuan untuk dapat mengembangkan layanan tersebut, itu yang kami kembangkan. Nah, dari yang kami lakukan dan juga disertai dengan perbaikan tata kelola, yaitu dengan membuat SOP-SOP yang terkait dengan penggunaan anggaran. Kemudian kami juga merasa bersyukur bahwa Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Aka Gani ini memiliki Dewan Pengawas yang sangat aktif, yang sangat membantu. Kami selaku pimpinan Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Aka Gani itu merasa sangat terbantu dengan adanya Dewan Pengawas. Dewan Pengawas kami itu diketuai oleh Bapak Pangdam II Sriwijaya, Bapak Mayor Jenderal TNI Ujang Darwis, yang kebetulan beliau adalah juga putra asli Palembang. Iya, dan beliau sangat komitmen dengan penggunaan anggaran yang kami lakukan efisiensi dan kita gunakan semaksimal mungkin untuk pengembangan rumah sakit. Demikian Mbak Caca. Jadi meskipun ini tantangan yang luar biasa, artinya tetap efektif dalam menggunakan anggaran tapi tetap tidak mengurangi mutu dan Mutunya kami tetap gunakan anggaran tersebut memang betul-betul visionable, reliable untuk kebutuhan pengembangan rumah sakit ke depan. Dikaitkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 6 tahun 2026, yaitu layanan yang berbasis kompetensi. Sehingga kami melihat itu berdasarkan apa sih dari sisi sumber daya manusianya, bagaimana dari sisi sarana prasarana dan alat peralatan yang kami miliki untuk kami kembangkan ke depan. Wah, luar biasa. Artinya tadi apa benar-benar menjadi tantangan, tapi ya harus dijawab tadi dengan inovasi-inovasi yang luar biasa sampai akhirnya Rumah Sakit Dr. Aka Gani ini memang memberikan mutu pelayanan yang luar biasa sekali. Saya juga penasaran kalau dari sisi Poltekkes Kemenkes ini juga sebenarnya upaya-upayanya yang seperti apa mungkin yang bisa menjadi best practice yang bisa dilakukan juga mungkin oleh tenaga-tenaga pendidik lainnya sampai akhirnya nanti bisa menghasilkan SDM yang berkualitas juga. Tapi jangan dijawab dulu Pak Direktur, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Menyongsong Indonesia Maju akan kembali usai jeda berikut.
informasi terbaru lengkap dan terpercaya setiap hari melalui program Berita Sumatera Selatan hari ini. Kami menyajikan berita hangat dari berbagai wilayah di Sumatera Selatan. Kebakaran lahan dan kebun dengan kobaran api yang cukup besar membakar kebun milik warga. Dikemas secara tajam dan berimbang. Tim gabungan dari Basarnas Polsek Rawas Ilir BPBD Muratara. Jangan lewatkan Sumatera Selatan hari ini. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Ini adalah tanah kita. Tempat di mana setiap nafas menghembuskan semangat membara. Dari suara palu yang menggelegar hingga benang yang menyatu dalam tenunan. Semangat yang tak pernah padam adalah simbol dari harapan. Dari kekuatan yang tak akan pernah pudar untuk berdiri bersama. Sebagai satu bangsa yang tak terpisahkan. Yuk, nah berikut gak? Ayo. Di bawah langit yang sama, kita bersatu. Tak ada yang lebih kuat dari kebersamaan. Kita adalah satu. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Kita adalah Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Menyongsong Indonesia Maju. Saya kembali berbincang dengan Pak Direktur kalau gitu. Pak, dalam konteks Indonesia yang memang terus membutuhkan tenaga medis ya Pak ya, tenaga kesehatan dalam artian yang memang berkualitas seperti itu. Bagaimana strategi apa yang mungkin dilakukan oleh Poltekkes Palembang khususnya untuk nanti menghasilkan sumber daya manusia di bidang kesehatan yang memang tidak hanya unggul secara akademik saja nih Pak, tapi memang profesional, kompeten dan siap untuk melayani masyarakat dengan maksimal. Oke, baik Bu Caca. Poltekkes Palembang dalam rangka menghasilkan lulusan yang berkualitas, tidak hanya secara akademik ya, tetapi secara profesional dan etik ya. Yang pertama tentu saja kami menguatkan kurikulum. Jadi kurikulum yang berlaku di Poltekkes Palembang itu sudah berbasis OBE, outcome based ya. Kemudian penguatan-penguatan itu ditujukan untuk mengukur capaian pembelajaran lulusan yang sudah kami rancang, di mana kompetensinya bisa diukur dari awal, dari mulai semester 1 kompetensi apa yang harus dicapai itu dievaluasi, kemudian semester berikutnya sampai terakhir itu bisa terukur dengan jelas kompetensi apa yang kita harapkan pada pembelajaran di Poltekkes Kemenkes Palembang. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja kami vokasi, Poltekkes ini vokasi, di mana 70%-nya praktek, sisanya adalah teori gitu ya.
kami memperbanyak mahasiswa kami untuk melaksanakan praktek di lapangan. Karena di lapangan itu adalah bukti atau tempat di mana teori itu diterapkan. Iya, apakah sudah sesuai antara teori yang sudah diberikan kepada mahasiswa dengan di lapangan yang sebenarnya gitu. Nah, dan itu dibantu dengan beberapa rumah sakit khususnya dan CI itu yang memberikan ilmu dan pengalamannya kepada mahasiswa kami yang praktek di sana. Kami harapkan dengan adanya memperbanyak praktek di lapangan itu, maka kompetensi dan mutu lulusan kami akan lebih mumpuni dibanding dengan yang kurang prakteknya. Jadi yang pertama kurikulum berbasis OBE, yang kedua adalah praktek, yang ketiga terkait dengan etik. Ya. Etik ini sudah kami berikan sesuai dengan mata kuliah. Jadi semester 1 itu sudah kami berikan mata kuliah yang mengajarkan tentang etik. Ya. Etik itu penting sekali di dalam pelaksanaan profesi kesehatan, ya. Karena kalau tidak maka sangat berbahaya, bisa jadi terjadi malpraktek dan itu sangat mempengaruhi nama baik dari tenaga kesehatan tersebut. Lalu yang keempat, kami juga memberikan mata kuliah yang namanya PBAK. Ya, PBAK itu semacam mata kuliah yang diberikan untuk tidak terjerumus kepada tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti korupsi. Ya, jadi pendidikan budaya anti korupsi, dan itu bekerja sama dengan KPK. Ya, jadi sejak awal secara bertahap sampai dia selesai kami memberikan mata kuliah PBAK. Ya. Kemudian yang terakhir tentu saja di samping mahasiswanya kami berikan, dosennya juga. Dosen kami tingkatkan. Karena apa? Fungsi dosen ini sangat strategis. Kalau dosennya tidak ditingkatkan kompetensinya ataupun pengetahuannya, maka dikhawatirkan mahasiswa kami juga tidak kompeten gitu ya. Iya. Nah, berbagai cara sudah kami lakukan. Yang pertama tadi ya, kami sudah punya rencana 5 tahunan untuk memberi kesempatan kepada dosen-dosen kami untuk meningkatkan kuliah S3-nya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Begitu juga dengan peningkatan kompetensi. Iya. Juga kami berikan banyak peluang-peluang yang kami sediakan untuk mereka meningkatkan kompetensinya. Tidak hanya dosen, teknik, tenaga pendidikan. Tenaga kependidikan itu sangat membantu proses di laboratorium terkait dengan praktek mahasiswa kami laboratorium. Itu juga kami berikan kesempatan untuk meningkatkan status atau level pendidikannya dari S1 ke S2. Iya, bahkan didorong untuk S3. Ya. Itu yang bisa kami lakukan untuk sementara ini, strategi-strategi Poltekkes di dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas. Yang berkualitas, siapa yang mulai dari kurikulumnya, praktiknya, etik, sampai ada pendidikan budaya anti korupsi pun bahkan juga sudah diberikan gitu Pak. Artinya supaya nanti lulusannya memang sudah benar-benar profesional, kompeten dan siap untuk melayani masyarakat dengan baik, tentunya luar biasa sekali. Dan ini harapannya yang memang yang menjadi tolak ukur ya Pak ya, bahwa nanti ke depannya juga memang SDM yang dihasilkan itu benar-benar sudah siap sekali 100% bahkan. Nah, saya kembali ke Pak Karumkit. Pak Karumkit, kalau ini tadi dari sisi sisi Poltekkes Kemenkes untuk bagaimana menggembleng ya Pak ya, mendidik mahasiswa untuk menjadi sumber daya manusia di bidang kesehatan yang memang berkualitas. Nah, kalau dari rumah sakit ini kan sebenarnya menjadi pengguna lulusan atau penyerap lulusan itu sendiri. Nah, kompetensi apa sih Pak yang sebenarnya dibutuhkan oleh rumah sakit saat ini dan tapi masih menjadi tantangan ya untuk tenaga kesehatan atau tenaga medis yang mungkin baru lulus seperti itu? Baik, terima kasih. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, bahwa kami sebetulnya dari pengguna dalam hal ini sangat
lebih mudah kalau mendapatkan alumni yang memang dilatih sedemikian rupa. Yang kami butuhkan adalah selain tenaga kesehatan ini memiliki kompetensi di bidang teknis, di bidang medis ataupun paramedis, juga memiliki kemampuan soft skill yang lain yang tidak kalah penting selalu kami lakukan di rumah sakit kami, yaitu bagaimana tenaga paramedis ataupun tenaga medis ini memiliki komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif ini sesuatu hal yang sederhana, yang mudah, tapi berdampak besar terhadap layanan rumah sakit. Sehingga kami rutin sekali mendatangkan pihak ketiga juga untuk berkomunikasi, melatihkan cara komunikasi yang efektif ini, sehingga pekerja yang ada di rumah sakit kami, baik itu perawat, dokter, ataupun tenaga yang lain, bagaimana ia menjadi lebih efisien, lebih efektif berbicara, berkomunikasi terhadap sesama mereka, dan juga berkomunikasi dengan pasien-pasien kami. Sehingga tidak terjadi, kita tahu bahwa di era sekarang ini sering sekali terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan karena hanya faktor kesalahan komunikasi. Sehingga komunikasi ini bagi kami sesuatu hal yang penting, sehingga mereka pada waktu masuk kita lakukan, kita latih lagi, kita tambah dengan yang kita namakan dengan pelatihan komunikasi efektif. Oke, komunikasi memang artinya sebenarnya di semua lini apa memang perlu komunikasi yang baik, apalagi kalau berkaitan atau berhadapan langsung dengan pasien, dengan keluarga pasien, itu memang harus bagaimana bisa menjelaskan dengan baik, dimengerti dengan baik juga oleh pasien dan juga keluarga. Masih untuk rumah sakit Dr. Akagani juga ini Pak, kalau tadi melihat kan bahwa Pak Direktur sudah menyampaikan bahkan ada praktik 70% dibandingkan teori, lalu juga ada pendidikan bebas anti korupsi budaya anti korupsi. Nah, ini sebenarnya juga sejalan dengan status yang dipegang oleh Rumah Sakit Dr. Akagani yang bahwa wilayah bebas korupsi juga. Nah, sebenarnya bagaimana ini Pak melihat korelasinya? Apakah artinya tenaga medis pun juga sudah dari tingkat pendidikan itu sudah harus mendapatkan pendidikan budaya anti korupsi ini sendiri? Betul. Jadi kita selaku pimpinan itu berkomitmen untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan regulasi aturan yang telah berlaku. Tentu saja di rumah sakit kami stakeholder yang ada itu kita melakukan pembinaan, melakukan pengawasan. Yang tidak kalah penting adalah kita melakukan pengawasan di beberapa tempat-tempat, area-area yang kita anggap punya potensi untuk terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Terjadi gratifikasi, nah itu kita lakukan pengawasan, kemudian juga kita lakukan pembinaan, bimbingan-bimbingan kepada karyawan di rumah sakit kita, bahwasanya dengan kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, maka itu menunjukkan komitmen kita, cinta akan tanah air kita. Iya, betul profesi Pak. Jadi kita. Profesi itu harus digambarkan tadi dengan integritas yang baik, artinya pasti nanti juga akan berdampak tadi tidak melanggar hukum, tidak memberikan praktik-praktik yang mungkin merugikan pasien juga, seperti itu harapannya. Dan contoh lagi, misalkan kami komitmen di rumah sakit kami, kita tahu bahwa rumah sakit itu juga ada fungsi sosialnya, sehingga kami mengutamakan setiap pasien yang datang ke rumah sakit kita itu kita berikan pertolongan terlebih dahulu. Dan tidak apapun itu kelasnya, kita tidak kenakan selisih biaya ataupun tambahan biaya. Itu komitmen yang kami bangun dari hal-hal yang sifatnya sepele untuk mencegah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Luar biasa. Jadi memang harus detail kecil pun juga harus ini dan tadi luar biasa tidak memandang kelas dari pasien itu sendiri, yang pasti harus memberikan pelayanan yang prima, itu adalah yang utama ya Pak. Saya kembali ke Pak Direktur, kalau gitu Pak Direktur, ini juga kalau kita berbicara tentang teknologi di bidang kesehatan ini kan juga nggak berhenti ya Pak ya, selalu ada mungkin kalau tahun ini seperti ini, tahun depan sudah berbeda lagi. Nah, bagaimana ini terkait untuk nanti memastikan juga bahwa SDM ini juga sesuai dengan dan mengerti, memahami dengan baik teknologi kesehatan yang saat ini sedang berkembang. Apakah itu berkaitan juga dengan kurikulum? Tapi jangan dijawab dulu Bapak, kita jeda lagi dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Direktur Poltekkes Kemenkes akan menjawab usai jeda, tetaplah bersama kami.
Dari KOI saya bisa nabung, terus bisa nyekolahin anak-anak lah semuanya. Pertamanya saya tuh dari penghobi, ada yang suruh ternakin ikan koi. Alhamdulillah banyak indukan-indukan dari penghobi yang percaya gitu untuk ditelorin di sini. Jadi kualitas ikannya bagus, harganya jualnya juga pasti bagus, ya nilai ekonominya juga bisa mencukupi keluarga gitu. Kalau untuk pemula gampang banget ya, bisa di lahan kecil seperti pet terpal gitu untuk peternak, punya sepasang indukan, misalnya jantannya 3, betinanya 1, udah netes 3 hari, 4 hari baru pindah ke kolam yang lain. Insya Allah bisa gampang lah ke depannya. Harapannya ingin dimajuin lagi perkoian di Sukabumi ya. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI Sumatera Selatan menjunjung tinggi sinergisitas menuju TV kelas dunia, menciptakan Indonesia cerdas, menyongsong Indonesia maju. TVRI Sumatera Selatan bertekad menjadi TV publik, mampu menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Menyongsong Indonesia Maju. Saya kembali ke Pak Direktur. Pak, ini tadi terkait dengan teknologi kesehatan yang saat ini, bagaimana Poltekkes Kemenkes memastikan bahwa SDM yang nanti dihasilkan adalah memang yang sudah sangat siap sekali dengan teknologi kesehatan masa kini. Poltekkes Palembang itu sudah berkomitmen bahwa setiap pengajuan sarana prasarana khususnya laboratorium yang berteknologi tinggi itu harus ya melihat alat-alat yang ada di rumah sakit dan di pelayanan kesehatan yang lain. Seperti misalnya di prodi laboratorium medis. Itu pada saat kita COVID di mana PCR itu sangat diperlukan. Nah, kami mencoba ya mengajukan usulan untuk distandarkan. Ya, ada di pelayanan kesehatan dan ada juga di Poltekkes. Sehingga dengan harapan alat-alat ini sudah dikenal oleh mahasiswa, sudah pernah dilakukan dalam hal praktek alat itu, sehingga begitu mereka lulus sudah sangat mengenal alat-alat itu. Iya. Begitu juga dengan alat-alat yang lain yang ada di rumah sakit. Misal untuk alat-alat di keperawatan, di kebidanan yang menggunakan alat canggih, kami juga sudah melakukan pengadaan terkait alat-alat itu. Baik. Jadi misalnya ada lagi di farmasi alat-alat yang canggih-canggih juga kami sudah siapkan. Nah, dengan harapan antara tidak ada gap gitu. Iya, tidak ada gap antara sudah bisa. Betul, jangan sampai lulusan kita itu sampai di rumah sakit misalnya bekerja baru diterima melongo-longo aja gitu loh. Bingung ini alat apa. Tapi minimal sudah kami perkenalkan dan sudah dilakukan praktek oleh mahasiswa di prodi di Poltekkes Kemenkes Palembang. Itu yang pertama, itu dari segi sarana prasarananya. Yang kedua dari kurikulumnya. Ya, dari kurikulum kami selalu meninjau apakah dalam peninjauan itu kan kita mengundang stakeholder ya. Stakeholder itu bisa dari internal dan juga dari eksternal. Nah, eksternal ini kebanyakan dari rumah sakit, puskesmas ataupun dari pelayanan kesehatan yang lain. Dari mereka itulah kita mendapatkan masukan bahwa ada butuh alat seperti ini gitu loh. Mohon Poltekkes juga harus mengadakan alat seperti ini.
Begitu. Jadi banyak sekali masukan-masukan yang kami akomodir di dalam peninjauan kurikulum yang berbasis teknologi. Kemudian dari internal misalnya dosen. Dosen itu sudah mulai mengembangkan apa yang namanya VR, ya, video real time. Jadi ada aplikasi atau alat ya yang bisa mengajar, namun mengajarnya virtual gitu ya. Ya, dengan menggunakan alat yang dalam mata kita seperti ini, maka di dalam alat itu kelihatan bagaimana skenario dari praktek, misalnya praktek kimia misalnya, bagaimana cara kita mencampur zat kimia di dalam tabung reaksi tanpa kita melakukan, tetapi kita sudah melihat melihat situasi dari VR tadi ya, betul, Pak, itu skenario. Itu sangat membantu terkait dengan kurikulum yang mengikuti perkembangan teknologi. Nah, satu lagi adalah digunakan juga untuk farmasi. Di farmasi itu kita lihat sendiri bahwa perkembangan produksi obat sangat tinggi, khususnya di industri farmasi. Sehingga dengan adanya VR tadi, maka mahasiswa sudah melihat bagaimana skenario pembuatan mulai dari perencanaan produksi, pengadaan bahan-bahannya, kemudian pencampurannya sampai diproduksi, sampai kualitinya itu juga bisa dilihat dari VR. Wow, ya seperti itu. Nanti jadi teknologinya sudah maksimal sekali ya Pak. Baik. Artinya itu harapannya nanti SDM yang dihasilkan begitu lulus juga memang sudah tahu ya Pak. Tadi tidak ada gap sama sekali juga dengan teknologi itu sendiri. Nah, saya kembali ke Pak Karumkit. Ini ada pesan WhatsApp yang diberikan oleh masyarakat ini Pak, yang mau tanya juga tentang penggunaan BPJS. Bagaimana nih Pak untuk di Rumah Sakit Dr. Akagani mekanismenya? Apakah ada perbedaannya dengan pelayanan umum dan juga pengguna BPJS? Baik, terima kasih. Untuk pelanggan yang pasien yang berobat di rumah sakit kami sendiri, saat ini rumah sakit kami telah terintegrasi dengan layanan Satu Sehat dan layanan online yang dimiliki oleh BPJS sendiri. Sehingga untuk pasien yang datang dengan menggunakan BPJS itu aksesnya lebih mudah, sangat mudah sekali. Mereka sama seperti yang disampaikan, mereka pun bisa real time, bisa tahu kapan keberadaan dokter-dokter ataupun tenaga medis yang mereka butuhkan untuk mendapatkan layanan, sehingga mereka tidak perlu menunggu waktu lama atau memang mereka tahu, oh kalau saya datang ke Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Akagani, dokter yang kami butuhkan itu pasti tersedia. Jadi dan tidak ada perbedaan dengan pengguna asuransi yang lain. Karena kita tahu bahwa saat ini suatu kewajiban bagi kami, bagi rumah sakit untuk melayani pasien-pasien pengguna BPJS. Pengguna BPJS. Oke, nah mungkin terakhir nih kalau dari Bapak-bapak, mungkin dari Pak Karumkit dulu juga, ke depannya 2-3 tahun memandang Rumah Sakit Dr. Akagani ke depannya seperti apa sih Pak gitu, harapannya silakan. Tentu saja kami berharap 2-3 tahun ke depan Rumah Sakit tingkat 2 Dr. Akagani itu semakin berkembang, kinerja BLU kami semakin baik, dan tidak kalah penting itu juga dirasakan oleh masyarakat. Artinya kami ingin menambah beberapa layanan-layanan unggulan yang kami telah rencanakan dalam rencana strategis rumah sakit kami. Salah satunya yaitu menambah layanan pengembangan tempat tidur Rumah Sakit tingkat 2 Dr. Akagani, sehingga dapat juga berpartisipasi mewujudkan health tourism yang diciptakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dan sebenarnya Rumah Sakit Dr. Akagani ini juga bisa untuk masyarakat umum ya Pak, bukan untuk sangat bisa sekali tentara dan juga keluarga saja. Karena 95% pasien yang memanfaatkan layanan publik yang kami miliki itu adalah masyarakat umum. Jadi untuk masyarakat mungkin yang masih bingung gitu ya, image-nya mungkin melihat karena tadi Rumah Sakit Dr. Akagani ternyata sangat-sangat bisa, dan 95% bahkan ya Pak penggunanya adalah masyarakat umum. Nah kalau dari Pak Direktur bagaimana Pak, silakan harapannya ke depan dan mungkin harapannya untuk menciptakan tadi ya SDM yang benar-benar berkualitas ke depannya, silakan. Yang pertama bahwa Poltekkes Kemenkes Palembang ini sudah mempunyai unggulan. Unggulan itu berkaca kepada data penyakit yang ada di Sumatera Selatan, yaitu kanker dan urologi. Kemudian
atas dasar itu maka kami mempunyai keunggulan setiap mahasiswa kami harus kompetensi di bidang kanker dalam rangka mendukung program pemerintah dalam hal ini Rumah Sakit Muhammad Hussein yang unggulannya ya unggulan layanannya adalah urolog kanker dan apa ya jadi kanker itu yang kami kemudian yang kedua lulusan kami hampir semuanya bisa didayagunakan di Sumatera Selatan dan sekitarnya. Namun tahun-tahun ke depan kami juga sudah banyak mengirim lulusan kami bekerja di luar negeri. Baik. Iya, di Jepang, di Jerman, kemudian di Arab Saudi. Iya, dan kurang lebih 100 orang sampai sekarang. Dan itu kami siapkan dengan membuat kelas internasional. Baik. Iya, kelas internasional keperawatan yang setiapnya diberi mata kuliah bahasa Jepang, bahasa Jerman dan sebagainya. Supaya nanti bisa benar-benar diserap juga di luar negeri seperti itu. Luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Terima kasih sekali lagi Kepala Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Aka Gani Kodam 2 Sriwijaya, Kolonel CKM Dr. Nirwan Arif, SPM Mars MHKes. Terima kasih juga Direktur Poltekkes Kemenkes Palembang Bapak Muhammad Taswin SSI, Apoteker MMMkes telah bergabung bersama kami hari ini. Sehat selalu dan semakin sukses juga Bapak. Terima kasih sekali lagi dan pemirsa, inilah akhir perbincangan kami dalam dialog menyongsong Indonesia Maju. Akhirnya saya Nur Harisya Pratiwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.